Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rahmadani. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dengan nomor NPM 2322011128. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dari Fakultas Kesehatan. Di sini saya ingin menampilkan video tugas saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sel. Sel adalah bagian dari suatu makhluk hidup. Nah, sel ini terdiri dari dua macam, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada yang namanya fungsi pasikel pinosiotik. Nah, fungsinya adalah bagian sel yang berfungsi dalam proses transport molekul dari luar ke dalam sel yang berbentuk cairan. Dan yang kedua ada yang namanya lisosom yang berfungsi pada sel hewan, antara lain yaitu endositosis merupakan proses pemasukan makromolekul yang dari luar sel ke dalam sel melalui mekanisme dan endositosis. Ada yang bagian kedua yaitu autofagi, merupakan proses pembuangan dan juga degradasi bagian sel sendiri, seperti halnya organel yang tak dapat berfungsi lagi. Dan yang ada bagian yang ketiga yaitu physical engologi, membentuk kantung vesikula untuk sekresi, membentuk membran plasma kantung atau membran Golgi sama seperti membran plasma. Dan yang keempat ada yang namanya retikulum endoplasma. Fungsinya sebagai sinetris protein, pengangkut produk yang telah dihasilkan, dan juga dapat memompa ion kalsium, mengurangi racun, alat transportasi zat yang terdapat dalam sel. Dan yang kelima ada yang namanya retikulum endoplasma, halus metabolisme karbonhidrat, pengatur ion kalsium sintesis dan metabolisme.
Untuk strat maupun lipid, penyimpanan enzim, steroid, dan dekotelakasi, obat sintesis, membran, transferitasi, lipid, dan protein yang baru dinestasis dari retikulum, endoplasma kasar, dan rokasi. Dan yang keenam ada yang namanya membran sel, berfungsi sebagai transportasi molekul dan ion dalam sel, sebagai pelindung dan reseptor, sebagai pematas dan sebagai selektor, berperan dalam sintesis berbagai zat. Dan yang ketujuh ada yang namanya mitokondria, yaitu penghasil energi, menjaga konsentrasi kalsium, membangun bagian tertentu, dapat mendetoksifikasi amonia, berperan dalam proses sel kematian terprogram. Kemudian yang ke-8 adalah aparatus Golgi, penelitian protein dan membelah pabrik praktipah dan seleksi pengemasan dan eksositasis pada hewan, formasi organel, transportasi lipid, produksi protoglikam, sintesis karbonhidrat, sulfasi, pulverisasi, peran dalam tumbuhan. Dan yang ke-9 ada yang namanya nukleolus, mempunyai peran dalam bentuk sembunyi ribosom. Nukleolus merupakan pengatur proses metabolisme nutrisi. Dan ada yang ke-10 yaitu fungsi nukleus, menampung materi genetik makhluk hidup seperti DNA. Dan yang ke-11 ada yang namanya sentriol, mengatur spasial, seluler, orientasi, dan silia, menumbuhkan sentriol balu. Yang ke-12 yaitu makrotubulus, sebagai sabuk dalam sel menarik kahormatid menuju sabuk dalam sel menarik molekul-molekul protein. Dan yang ke-13 ada yang namanya sitoplazma, berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim gula, lemak, dan protein. Dan yang terakhir, yang ke-14 yaitu ribosom, fungsi pada sel hewan, proses sintesis protein, proses transkripsi, proses trilansasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.